Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya Ranata, hari ini akan berpidato mengenai dampak negatif penggunaan gadget pada anak. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian, siapa sih yang gak tahu tentang gadget? Udah pasti pada tahu semua lah ya. Tapi aku mau ngejelasin ulang. Jadi, gadget itu adalah alat elektronik yang muncul di tahun 1977 yang ditemukan oleh Martin Cooper. Nah, gadget sendiri digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Selain itu, gadget juga bisa digunakan untuk berfoto dan mencari informasi tentang suatu hal. Gadget sendiri tidak hanya berbentuk smartphone saja, tetapi juga bisa berbentuk kamera atau laptop. Di zaman yang semakin maju ini, fitur-fitur pada gadget sangatlah beragam dan dapat menarik para pengguna gadget. Dengan seiring perkembangan zaman, semakin banyak masyarakat yang sudah menggunakan gadget termasuk anak-anak. Penggunaan gadget pada anak di zaman sekarang tidak dapat kita hindari lagi. Rata-rata, anak yang kecanduan main gadget di antara umur 13-18 tahun. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan anak di bawah umur 10 tahun juga bisa kecanduan terhadap gadget. Apalagi, kemudahan dalam mengakses informasi membuat anak-anak kesulitan memilih mana konten yang disajikan untuk orang dewasa atau untuk anak-anak. Maka dari itu, peran orang tua dalam mengawasi anak untuk bermain gadget sangatlah penting. Pada dasarnya, dampak dari penggunaan gadget pada anak dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan pada anak adalah anak-anak akan muncul gangguan pada tidur, sulit fokus, lalu akan timbul sikap antisosial. Maksud dari sikap antisosial pada anak ini adalah ia akan sulit berbaur dengan orang lain atau mereka akan lebih suka menyendiri daripada berteman dengan orang lain. Lalu dampak positif dari penggunaan gadget pada anak ini adalah anak-anak akan lebih mudah dalam mencari informasi mengenai suatu pembelajaran. Terlebih lagi pada saat COVID-19, banyak sekolah yang melakukan adanya pembelajaran jarak jauh dan menggunakan gadget sebagai media komunikasi atau media pembelajaran. Selain itu, anak-anak mungkin akan lebih bisa berpikir secara kritis. Namun, jika penggunaan gadget pada anak ini tidak diawasi oleh orang tua, mereka bisa saja menyalahgunakan gadget ini untuk hal-hal yang negatif. Maka dari itu, sangatlah penting bagi orang tua dalam mendampingi anak yang suka bermain gadget dan mengontrol setiap konten yang ada di dalam gadget sang anak. Hal yang membuat anak jadi mengenali gadget bisa terjadi karena orang tua yang sudah mengenali anak bermain gadget sejak dini. Lalu bisa juga terjadi karena lingkungan yang mendukung anak untuk bermain gadget. Anak yang memiliki kecanduan terhadap gadget bisa memiliki ciri-ciri seperti mereka akan merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget, lalu mereka tidak ingin melakukan aktivitas lain, dan sulit untuk fokus jika berada di sekolah. Lalu dampak kesehatan bagi anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget adalah mata mereka akan lelah, memiliki gangguan kecemasan atau anxiety, dan bisa juga memicu depresi. Lalu, buat anak yang sudah menggunakan gadget di bawah usia 3 tahun bisa menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak, seperti speech delay atau yang bisa disebut sebagai keterlambatan berbicara. Lalu, mengganggu pertumbuhan otak anak dan menjadi ketergantungan. Selanjutnya, aku akan menampilkan sebuah berita mengenai anak yang kecanduan terhadap gadget. Yuk kita lihat. Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat di kawasan Cisarua punya pasien yang tak biasa. Ada belasan anak yang dirawat karena kecanduan gawai atau smartphone. Rata-rata pasien anak yang mengalami kecanduan atau adiksi ini berusia 11-15 tahun. Gejala yang sering muncul adalah anak-anak menjadi gampang emosi, kurang berinteraksi sosial baik dengan keluarga maupun rekan-rekannya, sampai mengurung diri. Mereka juga mengalami adiksi game atau adiksi game kemudian mereka mengalami gangguan jiwa. Nah itu kalau 2021 2 bulan saja sudah ada 5 orang yang murni. Jika di RSC Jawa Barat merawat sedikitnya 14 anak, data dari konsultasi kejiwaan online atau Kajol lebih miris lagi. Tercatat sudah ada 98 anak yang dirawat di RSC di seluruh Indonesia akibat kecanduan gawai. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bukan berarti kami menolak datanya teknologi dan loncatan-loncatan ilmu teknologi. Bukan, itu kan penting. Tetapi mari kita meminimalisir dampak negatifnya. Perhatian orang tua tentu sangat dibutuhkan dalam mengawasi buah hati. Pembatasan penggunaan smartphone, gadget, ataupun game online menjadi penting agar anak tak kebablasan dan mengalami kecanduan.
Lihat kan videonya? Video yang diterbitkan oleh Okezone tersebut memperlihatkan banyaknya anak-anak yang sudah terkena dampak dari bermain gadget. Pencegahan yang bisa kita lakukan untuk anak yang sudah terlanjur kecanduan terhadap gadget adalah kita bisa membatasi pemakaian gadget pada anak, seperti dijadwalkan. Menjadwalkan pemakaian gadget pada anak dapat melatih anak dalam ketepatan waktu juga loh. Lalu, berikan edukasi mengenai dampak gadget bagi masa depan anak. Lalu, orang tua juga dapat melakukan pengawasan terhadap anak, berikan contoh yang baik, lalu memberikan solusi untuk anak agar tidak bosan saat tidak menggunakan gadget dengan membawa mereka berjalan-jalan dan bermain di playground. Selain peran orang tua, pemerintah juga dapat mendukung dengan cara mensosialisasikan bahaya penggunaan gadget. Lalu bisa juga mendukung dengan cara diadakannya literasi yang dilakukan di sekolah anak, agar anak terbiasa untuk membaca buku. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.